pakailah hidupku Tuhan dalam masa penuaian. Ini hatiku, ini rinduku, biar belas kasihan-Mu Bapa, oh ada di dalam hatiku, seperti hati-Mu, seperti rindu-Mu. Sidang jemaat di dalam Tuhan. Masa pandemi kini anak-anak sekian lama tidak datang ke gereja. Tanggung jawab utama kita sebagai orang tua adalah mendidik iman yang benar kepada anak-anak. Supaya hanya dan tetap di dalam pengakuan iman, yaitu menyembah Tuhan yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, gaya hidup yang penuh kasih. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Shalom semua, selamat malam. Sebelum kita memulakan kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini, mari saya bawa kita berdoa untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk mengadakan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, mari kita mengangkat lagu pujian Mama Rayo. Yang mau berdiri silakan berdiri, yang di rumah kalau mau tepuk tangan juga silakan. Mama Rayo, oh pukinoro ingan. Tontol ada dopi timulan dipi sumayau om suminding oku di Yesus nokoi talang noko siananu korikatanu Nina masidan royohon royohon noy ngaranu musik
Siko Honda hai kasari Iswangko Igi nawadai Boy ngompus Ya hai tumandia Mamarayo Mamarayo Oku kinorokinga Tontok dadau Gopi pimulanditi Sumayau om suminding Oku di Yesus Nokoi talang Noko siananu Korikatanu Mina masih datai Royohon Royohon Ngarannu Siko Honda hai kasari Swangko Iti nawadai Boy ngompus Ya hai tumandia Boy ngompus Boy ngompus Ya hai tumandia Boy ngompus Ya hai tumandia. Mari saudara, mari kita mengangkat satu lagu penyembahan sebelum kita masuk dalam renungan kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat hati sebagai hamba. Kita membawa apapun jua saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Sekalipun di dalam talian, kami percaya Tuhan mempersatukan kami untuk dapat bersama-sama menaikkan pujian, terlebih mendengar sabda firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkannya, Tuhan memberkati kami bersama melalui pendengaran dan juga perenungan kami. Biarlah kami diberkati bersama-sama, dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Kami percaya kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat malam semua. Malam hari ini saya petik teks firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat 21. Teks ini bercakap tentang doa Paulus. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21 terakhir, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, bagi Paulus, keberadaannya sebagai banduan bukanlah satu halangan untuk dia berkomunikasi dengan Allah, Sang Bapa yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Seperti mana ayat 14 dan 15 berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Sebab itu bagi Paulus keberadaannya sebagai banduan itu bukanlah suatu halangan untuk dia berkomunikasi dengan Allah yang berkuasa baik itu di bumi maupun di surga. Nah, sikap optimis Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa kebergantungan dirinya kepada Allah bukanlah suatu formalitas, tetapi sudah merupakan bagian daripada hidupnya. Di dalam doa ini, Paulus memohon hal-hal hakiki agar setiap orang percaya dapat menghayati segala yang Allah sediakan dan menjadikan itu sebagai bahagian yang penting di dalam kehidupan. Nah, ada 3 pokok ataupun 3 perkara penting yang Paulus sampaikan kepada Allah Bapa di surga melalui doanya. Yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Doa Paulus supaya jemaat Tuhan memperoleh kekuatan dan juga peneguhan roh Allah. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang tidak hanya sebagai bukti keselamatan, tetapi juga memberikan kesanggupan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan kekristenan. Nah, hal inilah yang Paulus ingin agar diketahui jemaat saat itu dan juga kita di zaman hari ini. Nah, yang kedua, doa Paulus supaya jemaat memperolehi pemahaman dan juga pengenalan terhadap kasih Kristus. Ayat yang ke-18. Dikatakan sana, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Nah, doa Paulus supaya jemaat memperolehi pemahaman dan juga pengenalan terhadap kasih Kristus. Walaupun pada kenyataannya kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Paulus tetap menginginkan supaya jemaat memahami
lebar, panjang, dalam, dan tinggi kasih Allah itu. Ini bukan diukur melalui parameter yang dipakai, bukan secara fisik. Ya, ini diukur kalau kita masih ingat itu pujian sekolah minggu, dia bilang setinggi kasih Yesus itu lebih setinggi-tinggi langit, dia bilang. Tinggi lagi kasih Yesus itu. Ya, jadi betapa tingginya langit itu lebih melebihi kasih Yesus itu, melebihi langit itu. Jadi betapa tinggi langit itu, begitu lebih tinggi lagi kasih Tuhan. Jadi di sini yang Paulus ingin jemaat itu paham dan juga mengerti akan kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Jadi betapa lebar, panjang, dalam, tinggi kasih Tuhan itu ya. Dia ingin supaya kita juga secara pribadi mengenali kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu itu. Yang ketiga, inti doanya di sini adalah doa untuk kepenuhan Allah. Dia bilang di situ ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus di sini di dalam inti doanya supaya jemaat itu dipenuhi dengan kasih Allah, di mana Allah menginginkan kita mengalami kepenuhan Allah dan ukuran kepenuhan kita itu adalah Allah sendiri. Nah, Paulus tidak menginginkan supaya jemaat itu memiliki standar ukuran yang salah dalam menguji kehidupan mereka sendiri. Nah, standar yang benar dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Yang menjadi ukuran diri kita itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi di sini firman Tuhan, bahkan Paulus mengajak kita untuk melihat ataupun memperhatikan doa ataupun inti doa yang dia naikkan supaya jemaat itu benar-benar dapat mengalami kasih Yesus itu sedalam-dalamnya, sehingga mereka dapat mengerti isi hati Yesus itu sendiri. Nah, di sini apa yang menjadi poin penting saya, ayat yang ke-18. Malam hari ini menjadi renungan kita ataupun patokan kita bersama-sama ayat yang ke-18. Ini adalah ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Dikatakan sana ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Mari kita telusuri butir-butir permohonan doa Paulus ini. Apakah ia masih relevan untuk kita doakan? Baik itu untuk diri kita, baik itu untuk orang-orang Kristen masa kini, dan juga untuk orang Kristen yang ada di daerah kita. Nah, karena itu saya ambil ayat yang ke-18 ini untuk menjadi ayat renungan kita ataupun ayat emas kita, di mana saya mengambil satu tema yang bercakap tentang mengalami kasih Bapa Surgawi. Ya, tidak semua orang ataupun tidak setiap orang di dunia ini dapat merasakan betapa manisnya kasih seorang Bapa. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak semua orang di dunia ini dapat merasakan manisnya kasih seorang Bapa. Bapa yang di dunia lah, bukan Bapa Surgawi. Karena apa? Karena ada penyebab mengapa ada sesetengah orang tidak dapat merasakan kasih seorang bapa. Mungkin bapaknya meninggalkan keluarga itu, ataupun mungkin bapaknya sudah dipanggil Tuhan. Jadi anak-anak itu tidak dapat merasakan betapa manisnya kasih seorang bapa yang ada di dunia itu sendiri. Sebab itu saya katakan, tidak semua orang di dunia ini dapat merasakan manisnya kasih seorang bapa. Nah, tetapi di setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk merasakan kasih Bapa Surgawi. Karena Allah mengasihi semua umat manusia. Nah, kuncinya adalah dengan merendahkan hati dan mau membuka hati seluas-luasnya untuk menerima kasih Bapa. Bagaimana kita dapat merasakan kasih Bapa Surgawi itu? Ya, selain daripada Bapa yang ada di dunia, bagaimana kita dapat merasakan kasih Bapa Surgawi itu? Nah, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk dapat merasakan kasih daripada Bapa itu. Pertama adalah rendahkanlah hatimu. Yang kedua, membuka hati seluas-luasnya untuk menerima kasih daripada Bapa.
Nah, poin pertama saya, tolong baca dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-11 hingga yang ke-32. Kita cok kecil di sini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-12, kata anak bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berhidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan ia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin itu pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, Ayah, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Nah, kalau kita lihat teks ini tadi di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32, ini bercakap tentang kasih Bapa tak bersyarat. Nah, sebagai orang yang percaya kita patut bersyukur karena memiliki Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Nah, dalam kisah anak bungsu yang hilang ini, Tuhan Yesus menggambarkan betapa kasih Bapa begitu luar biasa sehingga ketika anak bungsu itu kembali, sang bapa tidak memarahinya, melainkan menerima dengan penuh kasih dan tangan terbuka.
Nah, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kita ketika kita memutuskan untuk kembali kepadanya. Sedangkan Paulus bilang, sekalipun saya banduan, itu tidak menghalangi dia untuk dapat berkomunikasi dengan Allah. Sama halnya dengan kita. Siapa kita? Mungkin kita bukan orang banduan, tapi kita tetap manusia berdosa. Yang mungkin ada banyak masa silam kita yang sudah kita lakukan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ataupun perintah Tuhan. Tetapi apa yang pasti, firman Tuhan ini sangat jelas. Kasih Bapa tidak bersyarat. Sedangkan Bapa yang di dunia saja tidak memiliki syarat untuk mengasihi, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Ya, jadi Bapa kita di surga sangat bersukacita ketika kita mau kembali kepadanya. Ya, jadi begitulah Bapa kita yang ada di surga. Dia tidak pernah memperhitungkan, sekali lagi, Bapa kita yang di surga tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kita ketika kita mau memutuskan untuk kembali kepada Dia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah seperti anak bungsu yang hilang ini? Pernah membazirkan masa-masa waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bertentangan, yang melanggar perintah Tuhan? Tetapi kini ketika kita mau kembali kepadanya, apakah Dia menolak? Tidak. Sebab itu jelas firman Tuhan, di mana kasih Bapa itu tidak bersyarat. Ingat ayat yang ke-18 berkata tadi, ini adalah doa Paulus kepada jemaat, bukan saja waktu itu, tetapi sampai hari ini. Dia katakan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Begitu dalam kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita kira berapa lebar, berapa panjang, berapa dalam, dan berapa tinggi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang pasti yang menjadi penghiburan bagi kita, anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Itu terpulang daripada kita seperti mana yang saya katakan tadi, mau merendahkan hati dan juga membuka hati seluas-luasnya untuk menerima kasih Bapa itu. Sama seperti anak yang hilang yang tadi, kalau mungkin dia mempertahankan egonya karena dia sudah menghabiskan, membazirkan harta bapaknya, begitu dia tidak punya apa-apa lagi, apakah dia memilih untuk tetap hidup di dalam keberdosaan itu ataupun kembali kepada bapaknya? Karena waktu itu dia sudah tidak ada apa-apa, Bah. Jadi di sana kita dapat melihat anak yang hilang ini, dia merendahkan hatinya dan dia melapangkan dadanya untuk kembali kepada keluarganya supaya hidupnya dapat diperbaiki. Dia punya pikiran waktu itu, apapun yang terjadi mungkin dia bilang mungkin dia akan menjadi pekerja kepada bapaknya. Dia tidak sangka yang dia akan diterima dan diperlakukan sedemikian rupa. Sampai anak yang satu bilang, dia sudah membazirkan harta bapak, dia bilang. Kan? Jadi, tapi bapak itu tetap mau menerimanya dan membuat pesta. Jadi sama halnya dengan Bapa kita yang di surga, jauh melebihi kasihnya daripada Bapa kita di dunia. Sedangkan Bapa di dunia saja sudah tahu bagaimana mau membagikan kasihnya. Apalagi Bapa kita yang di surga jauh lebih mengetahui betapa dalamnya kasihnya di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau datang kepada Dia untuk memperbaiki kehidupan kita untuk di masa akan datang? Yang kedua, kasih Bapa tak terbatas. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Waktu Christmas ini selalu kita baca dan selalu kita hafal dan laungkan waktu di perayaan Christmas. Ya, ayat ini bercakap tentang kasih Bapa itu tidak terbatas. Nah, selain kasih Allah tidak bersyarat, kasih Bapa juga tidak terbatas. Sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Karena begitu besar kasih Allah, dia katakan di situ kan, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ayat ini, ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, Dia tidak mengatakan bahwa Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Maksud saya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu berarti bahkan firman Tuhan itu juga tidak menyebut agamanya. Tidak disebut agamanya. Dia datang ke dunia
untuk orang Kristen ataupun untuk gereja ini, untuk gereja itu, tidak. Tapi bagi umat-umat yang berdosa, siapa? Seluruh dunia ini dia mati. Itu berarti agama apapun dia, sebenarnya Yesus mati untuk dia. Jadi itulah panggilan dan tanggung jawab kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan bagi kita yang sudah mengerti dan memahami dan mengetahui, bahkan menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita, bahkan bermisi. Inilah misi kita. Pergi memberitakan kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Katakan kepada mereka bahwa Yesus sudah mati. Betapa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia tidak mengatakan bahwa kau kaya, kau miskin, ini yang layak masuk ke surga. Ini yang layak melayani, ini yang layak ini. Tidak. Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang. Jadi siapa kita? Mau memilih-milih bulu di dalam kita. Mau membawa mereka untuk mengenal kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, sebab itu, apa yang menjadi respon kita untuk membalas kasih Bapa yang begitu limpah dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam lumpur dosa dan juga kebiasaan buruk. Ya, kasih Bapa tidak terbatas. Oleh itu, untuk membalas kasih Bapa yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita, saya ulangi, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam lumpur dosa dan juga kebiasaan buruk. Kita sudah mendengar bahwa Yesus mati. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, ayo kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk menghidupi hidup yang baru ini, di mana kita harus hidup untuk Yesus Kristus. Satu pertanyaan saya kepada kita semua yang ada di rumah, apakah kita masih ada kebiasaan buruk yang belum dapat kita tinggalkan? Firman Tuhan mendorong, jika kebiasaan buruk itu masih tidak dapat ditinggalkan, ayo tinggalkan dia. Supaya kita tidak hidup lagi di dalam lumpur dosa dan kebiasaan buruk itu. Karena itu yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Yang ketiga, kasih Bapa tidak dapat digantikan. Allah adalah kasih. God is love, kita bilang kan. Allah adalah kasih. Kita tidak pernah dapat merasakan kasih yang sejati di luar Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak akan pernah dapat merasakan kasih yang sejati di luar daripada Allah. Itu sebabnya kasih Bapa tidak dapat digantikan dengan kasih yang ada di dunia ini. Manusia yang tidak dapat merasakan kasih Bapa akan merasakan hidupnya kosong. Nah, sehingga seringkali melakukan hal-hal yang memuaskan keduniawian dan juga hawa nafsunya. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus ataupun Yesus di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang hanya mau memuaskan keduniawiannya dan juga hawa nafsunya untuk mengisi kekosongan hidupnya. Sebab itu saya katakan tadi, untuk datang kepada Bapa perlu ada kerendahan hati dan juga membuka hati seluas-luasnya. Sehingga kita dapat menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar di dalam kehidupan kita. Kasih Bapa tidak dapat digantikan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, sebab itu saya katakan tadi, Allah adalah kasih. Jadi manusia yang tidak merasakan kasih Bapa itu akan merasakan hidupnya kosong. Satu pertanyaan saya, pernahkah kita merasa hidup kita kosong? Mungkin pernah. Itu karena tanpa Yesus, ataupun mungkin waktu itu kita belum datang kepada Dia. Tapi begitu hidup kita datang kepada Dia, bahkan diisi dengan kasih Allah, hidup kita dipenuhi. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam doanya. Kepenuhan Allah itu. Kita dapat merasakan kasih Allah begitu dalam di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan mungkin kita merasakan itu belum cukup. Tuhan, ini belum cukup. Karena kita merasakan kepenuhan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, Pak. Jadi kita mau meresponi kasihnya dengan lebih banyak lagi. Kalau boleh kita mau buat perkara-perkara yang lebih lagi, Pak. Ini yang orang yang mengalami kepenuhan. Kita bilang hanya buat seperti ini, tapi dia buat 2 kilometer, 3 kilometer, lebih. Karena dia mengalami kepenuhan kasih Allah di dalam kehidupannya. Hatinya terus diisi dengan kasih Allah. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih Bapa Surgawi di setiap saat. Karena hanya Dia saja yang dapat memenuhi
hati kita yang kosong itu. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mengajak kita untuk mengalami kasih Bapa Surgawi. Saya menutup dengan ayat ini sekali lagi. Paulus katakan di dalam doanya, dan saya berharap juga ini adalah menjadi doa kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengalami kasih Tuhan yang lebih dalam lagi dan dipenuhi dengan Roh Allah. Ayat 18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Orang yang dapat mengerti kasih Kristus itu, yang dapat mengerti akan ayat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini, mengajak kami untuk melihat dan merasakan kasih daripada Bapa Surgawi. Oleh itu Tuhan, ajarilah kami untuk menjalani hidup kami ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, mendekat kepadamu. Sehingga hidup kami ini terus dipenuhi dan diisi dengan karya-karya Kristus sendiri. Berkatilah kami semua yang dapat mengikuti ibadah talian ini. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa kasih daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, terima kasih atas renungan sebentar tadi. Mari kita meresponi firman Tuhan sebentar tadi dengan mengangkat lagu penyembahan ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Sekarang adalah masa untuk pengumuman. Silakan pendeta kalau ada pengumuman. Tidak. Nah, kalau gitu mari kita masuk dalam doa syafaat. Silakan pendeta. Yang pertama kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan sebentar tadi. Kita juga berdoa untuk iman percaya kita bersama. Kita berdoa juga buat persekutuan keluarga-keluarga yang mungkin kita sudah mulakan sejak dulu lagi, khususnya musim pandemik ini, agar kita terus pelihara persekutuan keluarga kita bersama-sama. Biarlah melalui persekutuan keluarga kita itu kita dapat dikuatkan, kita dapat diteguhkan, dan juga kita dapat meneruskan dan juga memperbaiki komunikasi kita bersama-sama dengan keluarga. Kita juga berdoa di mana pengumuman baru-baru daripada Perdana Menteri kita, dan biarlah semuanya berjalan dalam rancangan Tuhan, pimpinan Tuhan, agar kita juga dapat mengambil bahagian seperti mana yang sudah diarahkan pihak kerajaan untuk mengambil vaksin. Jadi mari kita mengambil tempat untuk dapat memenuhi SOP. Kita juga berdoa rancangan ataupun rencana pembukaan gereja semula dan juga jemaat-jemaat yang sudah divaksin boleh hadir. Jadi kita berdoa untuk persiapan semuanya. Kita juga sedang menunggu SOP daripada kerajaan negeri kita sendiri, dan kita berdoa untuk semuanya agar kita dilindungi daripada wabak ini, dan juga kita tetap kuat, tenang mengharungi cabaran-cabaran. Kita berdoa juga untuk ekonomi gereja, ekonomi jemaat semua, agar kita terus dapat merasakan berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kita tidak pernah berkekurangan. Sejak pandemik bermula sampailah saat ini, kita terus diberkati dan dapat menikmati kasih dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat bersama-sama mendengar kebenaran Tuhan, mengajak kami untuk dapat merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami, melebihi daripada apa yang ada kami nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Oleh itu, ajarilah kami untuk terus datang kepadamu. Ajar kami untuk rendah hati, dan juga membuka hati kami untuk dapat menerima dan dapat merasakan kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, sehingga hidup kami ini dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah talian ini, keluarga-keluarga yang mengikutinya bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang dapat mengikuti, dan juga jemaat yang tidak dapat karena ada masalah talian. Kami berdoa biarlah mereka terus memelihara persekutuan keluarga mereka masing-masing, dan biarlah melalui persekutuan keluarga kasih mereka lebih dieratkan, komunikasi mereka lebih diperbaiki. Kami percaya Allah hadir dan Allah bersama-sama dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang punya kerinduan untuk beribadah dan bersekutu. Biarlah Tuhan memberkati melalui pelayanan talian ini. Ada banyak cabaran yang harus kami lalui dan lewati,
ada banyak kekurangan kami, tetapi kami percaya Tuhan punya jalan tersendiri untuk kami dapat melewati dan melaluinya. Kami percaya apa yang kami sudah buat tidak menjadi sia-sia karena kami buat semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah pelayanan kami di dalam talian ini. Kami percaya kuasa kasih Tuhan menyertai kami. Berkati kru-kru yang terlibat di dalam mempersiapkan pelayanan ini, Cikgu Fidelis dan tim. Engkau memberkati mereka dalam persiapan pelayanan multimedia ini. Ini bukan mudah. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk dapat melakukannya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat ekonomi seluruh jemaat Tuhan. Di musim pandemik ini terjejas pendapatan setiap jemaat, bahkan anak-anak Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan memberkati mereka dan mencukupkan, bahkan Tuhan buka jalan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka dapat memenuhi keperluan keluarga, sehingga tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kami semua. Kami juga berdoa rancangan di mana Perdana Menteri sudah mengumumkan SOP yang terbaru, biarlah setiap jemaat Tuhan dapat mengambil bahagian dalam vaksin, supaya kami dapat melibatkan diri dan dapat menghadirkan diri kami di dalam ibadah yang akan bermula tidak lama lagi. Semuanya dalam proses vaksin. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang mau mengambil bahagian. Kami juga berdoa untuk persiapan pembukaan gereja nanti. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang punya kerinduan, mau bergabung, mau bersekutu bersama-sama. Biarlah lewat daripada persekutuan, bahkan ibadah, dapat kembali menguatkan, mengeratkan lagi persekutuan, persahabatan kami, bahkan pelayanan kami, agar semakin maju di hadapan Tuhan. Berkatilah kami sebagai majelis gereja juga yang sudah dipercayakan. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan dalam menangani isu-isu kerohanian jemaat-jemaat Tuhan di gereja kami Pekan, Parung, dan juga Gana. Berkatilah kami semua, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri. Kami juga akan memberi sebentar lagi. Tuhan memberkati pemberian-pemberian kami, sekalipun mungkin sedikit dan berupa benda yang mati, tapi kami percaya Tuhan memberkatinya dan dapat diguna pakai untuk pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami naikkan, yang kami angkat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, mari kita memberi yang terbaik. Buat yang di rumah, boleh bank in secara online untuk persembahan kasih. Mari saudara, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Mari sekali lagi kita mengangkat lagu pujian ini, Mama Rayo. Untuk dadau do piting
manusia. Sekali lagi, poin ngompus. Poin ngompus, ya itu manusia. Bagi doa penutup dan doa Bapa kami, persilakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat mengakhiri ibadah persekutuan keluarga kami di talian pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati istirahat kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan terus menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam semua, Tuhan memberkati, ibadah kita selesai.